Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan ke-20. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut. Di pertemuan ke-20 ini, kita masuk ke materi baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Di bangun ruang sisi lengkung apa aja sih yang akan kita bahas? Kita lihat di sini. Bangun ruang tersebut diantaranya pertama tabung. Kalau kalian bingung bentuk tabung seperti apa, di sini saya berikan contoh. Ada kaleng susu kental manis. Nah, kaleng susu ini dia berbentuk tabung. Jadi yang bentuknya ada bulatan atas, terus seperti ini, bulatan bawah, itu namanya tabung. Kalau contoh lain itu seperti gelas. Oke. Bentuk yang kedua atau bangun yang kedua, kita punya yang namanya kerucut. Nah, di sini saya memberikan contoh itu topi ulang tahun yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuk lain lagi, kalau yang namanya kerucut, itu kalau kalian 17-an ada nasi tumpeng, itu biasanya berbentuk kerucut seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir, bentuknya namanya bola. Nah, kalau bola nggak perlu saya jelasin lagi, ya. Kalian udah paham, udah tahu yang namanya bola seperti apa. Oke, kita akan bahas satu demi satu. Kita lihat yang pertama, kita akan ngebahas tentang tabung. Nah, kalau kita gambarkan, bentuk tabung itu seperti ini. Oke, nah, unsur-unsur dalam tabung, yang pertama ada dari A ke B. Jadi ada garis dari A ke B atau dari D ke E. Ini namanya sama. Namanya adalah diameter tabung. Oke, yang kedua, dari A ke O, dari B ke O, D ke O, E ke O, atau dari C ke O, itu sama. Setengah dari diameter dikatakan sebagai jari-jari tabung. Nah, yang terakhir, ada dari A ke D, atau dari B ke E, ini namanya tinggi tabung. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tabung itu kita buka, maka kita akan mendapatkan jaring-jaring tabung. Seperti apa jaring-jaring tabung? Bagian atas kita potong, maka kita akan mendapatkan sebuah lingkaran. Bagian bawah kita potong kembali, kita juga akan mendapatkan sebuah lingkaran. Nah, bagian tengah kalau kita potong ke arah bawah, maka dia akan mendapatkan satu persegi panjang. Jadi jaring-jaring tabung ada 3, 2 lingkaran, 1 persegi panjang. Namanya apa? Yang atas namanya tutup, yang tengah namanya selimut, sedangkan yang bawah itu namanya alas. Jadi bagian tabung itu ada 3, ada tutup, ada selimut, ada alas. Oke, sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, kita punya rumus luas permukaan dan volume tabung. Di sini rumus ada berbagai macam. Ada yang luas tutup dan alas. Karena dia tutup dan alasnya adalah lingkaran, maka kita akan menggunakan rumus mencari luas lingkaran. Ini apa namanya? Oke, yang masih ingat bagus, yang udah lupa saya ingatkan kembali. Ini namanya pi. Nilai pi ada 2, yaitu 22/7 dan 3,14 dikali R pangkat 2. Berikutnya ada luas selimut tabung 2pi R T. Yang ketiga ada luas permukaan 2pi R dalam kurung R tambah T. Yang terakhir ada volume tabung pi R kuadrat T. Nah, di sini ada token. Perhatikan tokennya. Nanti kalian masukkan ke dalam Google Form-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya, saya punya contoh soal. Bentuk soalnya seperti ini. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Yang ditanya berapa luas selimut serta volumenya. Di sini saya berikan rumus yang tadi kita bahas. Yang ditanya adalah luas selimut. Maka luas selimut itu adalah 2pi RT.
Ketika yang di sini dalam soal diketahui panjang jari-jari 7 cm, maka yang diketahui adalah R-nya, yaitu jari-jarinya 7 cm. Berikutnya kita punya tinggi, berarti kita punya T sama dengan 10 cm. Nah, untuk mencari luas selimut, maka rumus yang kalian gunakan 2 kali V kali R dikali T. Berarti setelah itu kita masukkan angkanya, 2 tetap menjadi 2, V berubah menjadi 22/7, dikali R, R itu adalah 7, dikali T, T-nya adalah 10. Berarti 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 10. Berikutnya kalian lihat, mana yang bisa kalian bagi? Nah, yang bisa dibagi itu adalah 7 dibagi 7. Dapat angka 1. Nah, tinggal kalian kalikan. 2 dikali 22, 44. 44 dikali 1, 44. 44 dikali 10, berarti kita dapat angka 440 cm persegi. Ini untuk luas selimut. Berikutnya yang ditanya adalah volume. Nah, untuk luas volume di sini adalah pi r kuadrat T. Maka kita masukkan rumusnya. Untuk volume pi r kuadrat T, berarti angka yang digunakan V-nya itu 22/7, R-nya itu adalah 7, di sini juga dikali 7. Kenapa 7-nya 2 kali? Karena dalam rumus R-nya berpangkat 2. Kalau berpangkat 2, berarti dia akan menggunakan R itu 2 kali. Baru dikali dengan nilai T, itu 10. Sama seperti tadi, cari angka yang bisa dibagi. Berarti 7 dibagi 7, hasilnya 1. Berarti 22 dikali 1, 22. 22 dikali 7, 154. 154 dikali 10, kita punya angka 1540 cm kubik. Nah, di sini ketika yang ditanya luas, maka kalian gunakan persegi. Tapi ketika yang ditanya adalah volume, maka kalian gunakan kubik atau pangkat 3. Sampai sini bisa ya? Kita lanjutkan. Berikutnya bentuknya seperti ini. Oke. Dari gambar diketahui ada sebuah garis panjangnya 12 cm bagian atas. Berikutnya ada lagi ke bawah, di sini panjangnya 5 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Kalau luas permukaan itu artinya dari atas sampai ke bawah dihitung semua. Dari tutup, selimut, dan alasnya. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui apa angka 12 ini. Nah, angka 12 ini kita punya yang namanya diameter. Nah, diameter angkanya 12. Yang dibutuhkan adalah jari-jari. Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka untuk mencari jari-jari, setengah dikali diameter. Setengah dikali 12. Maka dapat angka 6 cm. Berikutnya angka 5 ini apa? Nah, angka 5 itu disebut sebagai tinggi. Nah, maka kita punya T sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, ketika luas permukaan, rumusnya adalah 2 pi r kali r tambah T. Nah, sekarang ganti rumus ini menjadi sebuah angka. Angka berapa? Berarti kalikan 2 tetap dikali V. V di sini kita tidak menggunakan 22/7, tapi kita menggunakan 3,14. Kenapa? Karena dalam soal tidak ada angka yang bisa dibagi 7. Yang ada hanya angka 6 dan angka 5. Maka kita gunakan V-nya adalah 3,14. Dikali 6 dari nilai R. Dikali 6 ditambah 5. R ditambah T. Maka kita punya hasil 2 kali 3,14 dikali 6, kita punya 37,68. Dikali 11 itu dari 6 ditambah 5, hasilnya 11. Nah, ketika kalian kalikan, maka kalian akan mendapatkan hasil
414,48 cm persegi. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, di contoh yang ketiga, saya punya soalnya seperti ini. Sebuah tabung tanpa tutup. Ingat, soalnya sebuah tabung tanpa tutup. Memiliki panjang jari-jari 14 cm, tingginya 8 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas dari tabung tersebut. Yang ditanya adalah luas seluruhnya di sini. Tapi ingat, luas di sini adalah luas tabung tanpa tutup. Nah, sekarang kalian harus ingat, tadi di awal saya sudah menjelaskan, tabung itu terdiri dari tutup, selimut, dan alas. Nah, sekarang dalam soal yang diminta adalah tanpa tutup. Nah, sekarang kalau tutup ini kita nggak gunakan, maka tabung itu hanya tinggal apa? Selimut dan alas. Nah, tinggal kalian masukkan. Luas tanpa tutup itu adalah luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut tadi rumusnya 2πRT ditambah luas alas tadi rumusnya PR kuadrat. Tinggal masukkan rumusnya. Lalu masukkan angkanya. Nah, sekarang di sini kita punya 2pi-nya 22/7. Karena R-nya adalah 14, T-nya adalah 8. Nah, 14 dibagi 7 hasilnya 2, tinggal kalian kalikan. 2 kali 22 dikali 2 dikali 8, yang ini 22 dikali 2 dikali 14. Maka yang pertama, kalian dapat angka 704, yang kedua kalian dapat 616. Tinggal jumlahkan, maka dapat 1320 cm persegi. Oke, sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.